Halo semuanya, perkenalkan aku Alivia Shivanovianti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang teori pembelajaran humanistik. Sebelum itu, aku akan menjelaskan tentang beberapa pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Arthur Combs, belajar merupakan sebuah kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk dapat mengaktualisasi dirinya. Dan yang terakhir adalah menurut Carl Rogers, semua fenomena dan pengalaman kehidupan yang dialami seseorang merupakan sebuah proses pembelajaran. Jadi, pada dasarnya teori humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Pembelajaran sebaiknya dipusatkan pada pribadi seseorang atau siswa. Teori ini menekankan bahwa pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar bisa meningkatkan kreativitas, dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik muncul sebagai bentuk perlawanan dari teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, dan mengekang siswa. Kemudian, tujuan dari teori humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu dapat lebih mudah dalam memahami dirinya dan juga lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari teori humanistik. Kelebihan dari teori humanistik adalah yang pertama, penekanan ada pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Teori ini membantu peserta didik berkembang secara utuh, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari moral dan emosional. Yang kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Karena proses belajar berpusat pada individu, siswa akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Yang ketiga, membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti. Teori belajar humanistik ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berekspresi dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Teori belajar humanistik ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berekspresi dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Pembelajaran membantu siswa memahami dirinya sendiri dan lingkungannya secara lebih baik. Dan yang terakhir, semakin lama waktu yang dilalui, seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Semakin lama proses belajar berlangsung, individu dapat mengenal dan mengembangkan potensi terbaik dirinya hingga mencapai aktualisasi diri atau puncak perkembangan pribadi. Kemudian kekurangan dari teori humanistik adalah yang pertama, proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, karena teori ini menekankan tanggung jawab pada diri sendiri, oleh karena itu hasil belajar sangat bergantung pada kemauan dan motivasi pribadi peserta didik. Kedua, memunculkan sifat individualisme. Fokus yang terlalu besar pada pengembangan diri individu bisa membuat kerjasama dan interaksi sosial kurang diperhatikan. Oleh karena itu, individu bisa kemungkinan lebih untuk memiliki sifat individualisme. Yang ketiga, peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing sehingga tidak memiliki banyak kendali dalam mengarahkan proses belajar. Yang keempat, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk menggali potensi dirinya. Siswa yang kesulitan mengenal potensi dalam dirinya sendiri akan tertinggal dibanding siswa yang percaya diri dan mandiri. Yang kelima, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis karena pendekatan yang sangat personal, penerapannya dalam kelas besar atau formal seringkali kurang efektif.
Yang keenam, guru harus terus-menerus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya. Pembelajaran humanistik menuntut guru untuk selalu memahami, mendukung, dan memberi dorongan moral kepada siswa agar tetap semangat dalam belajar. Nah, setelah mengetahui apa itu teori belajar humanistik, sebagai mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kita harus bisa mengetahui bagaimana sih cara mengaplikasikan atau menerapkan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Hai semuanya, sebelum aku bahas tentang penerapan metode pembelajaran humanistik, temenin aku buat siap-siap mau pulang. Temenin aku buat siap-siap barang mau pulang. Karena mau HPS buat laptop. Udah selesai beres-beresnya buat pulang. Sekarang aku mau lanjutin jelasin tentang gimana cara penerapan atau pengaplikasian teori pembelajaran humanistik. Penerapan metode pembelajaran humanistik yang pertama adalah dengan memperhatikan dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Misalnya, jika peserta didik masih belum bisa memahami materi yang telah disampaikan guru bisa menjelaskan kembali sesuai dengan metode belajar yang bisa peserta didik terima, agar materi pembelajaran bisa diterima dan dicerna dengan baik oleh peserta didik. Guru juga harus bisa memahami karakter setiap peserta didik, menyediakan sumber belajar, bisa buku, audio, visual, dan lain-lain. Menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik agar proses pembelajaran bisa terkontrol dengan baik. Kalau semuanya aku udah beres dan mau OTW pulang. Sebelum pulang aku mau sebutin satu lagi, salah satu penerapan metode pembelajaran humanistik, yaitu dengan terus memberi dorongan dan motivasi agar peserta didik bisa terus aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Aku sebutin yang lainnya nanti dulu ya. Mau OTW dulu, dadah.